Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Ada saya, Atina Balis Iza, kemudian ada Muhammad Bambang Santoso, ada Muharudin Nur Hidayat, ada Anita Wika Rizkia, dan yang terakhir ada Muhammad Rashid Ridho. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perilaku konsumen bank syariah. Berbicara mengenai konsumen bank syariah, sampai tahun 2019 bulan Oktober diketahui jumlah nasabah pada bank syariah itu sebanyak 31,89 juta nasabah. Nah, dari situlah kami itu akan membahas mengenai beberapa materi. Yang pertama adalah satu, mengenai konsep perilaku konsumen. Kedua, mengenai karakteristik konsumen di era digital. Ketiga, mengenai generasi milenial. Yang keempat, mengenai customer driven strategy pada bank syariah era digital. Dan yang terakhir adalah mengenai perlindungan konsumen. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu mengenai konsep perilaku konsumen. Oke, kita akan membahas dari pengertian perilaku konsumen itu sendiri. Jadi, menurut Kotler and Keller, perilaku konsumen itu merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian, menurut Winardi, dijelaskan bahwa perilaku konsumen merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam menggunakan, merencanakan, membeli, dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa. Nah, dari semua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan nyata individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang mengarahkan mereka untuk menilai, memilih, mendapatkan, dan menggunakan barang atau jasa yang mereka inginkan. Kemudian, setelah tadi kita jelaskan mengenai pengertian perilaku konsumen, pasti kita bertanya-tanya, kenapa sih kita tuh harus mempelajari perilaku konsumen? Emang pentingnya apa kita mempelajari perilaku konsumen? Jadi, menurut John Mawen, pentingnya mempelajari perilaku konsumen adalah satu, itu akan membantu para manajer dalam pengambilan keputusan pembelian. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada para peneliti pemasaran dengan dasar pengetahuan analisis nasabah. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam membuat undang-undang perlindungan konsumen. Dan yang keempat, itu akan membantu nasabah dalam pembuatan keputusan pembelian yang baik. Jadi dengan adanya mempelajari perilaku konsumen, kita akan mengetahui karakteristik dari konsumen tersebut, sehingga dengan hal tersebut baik produsen maupun konsumen akan dipermudah dalam pemilihan barang, ataupun pemerintah pun akan mudah untuk membuat undang-undang atas dasar mereka mempelajari perilaku konsumen. Dan selanjutnya, menurut Setiadi, dengan mempelajari perilaku konsumen, kita itu bisa merancang dan mengembangkan riset pemasaran yang tepat. Jadi dengan adanya kita mempelajari perilaku konsumen, nanti sebagai produsen kita tuh akan mengetahui kan karakteristik dari konsumen tersebut. Nah, dengan begitu kita sebagai produsen itu akan dengan mudah untuk menetapkan segmen, misalnya marketing mixnya, kemudian segmentasi pasarnya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mengenai modal dari perilaku konsumen. Jadi model perilaku konsumen ini dimulai dari market stimuli atau stimulus dari pemasar. Nah, stimulus dari pemasar ini biasanya adalah mulai dari produsen itu menciptakan produk atau jasa, kemudian ada harganya, kemudian dari mana nanti distribusinya, apakah nanti produsen akan menempatkan di tempat ini atau itu, kemudian komunikasinya, bagaimana produsen itu menyampaikan produknya tersebut kepada konsumen agar konsumen mengetahui produknya tersebut. Kemudian
dalam market stimuli tersebut itu akan dipengaruhi oleh stimulus lain di luar dari produsen tadi, misalnya kondisi ekonomi, terus perkembangan teknologi, kondisi politik dan budaya dari wilayah yang produsen tuju. Nah, setelah tadi ada stimulus atau rangsangan dari produsen, maka psikologi konsumen itu akan terpengaruh. Jadi nanti konsumen itu akan termotivasi sehingga mereka akan menyetapkan persepsi mereka sendiri akan produk tersebut, sehingga mereka juga akan melakukan pembelajaran terhadap produk tersebut, dan yang pada akhirnya mereka akan memulai ingatan atau mengingat produk yang kita stimuluskan tadi. Nah, dalam psikologi konsumen nanti itu akan dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah kondisi budaya, kemudian sosial dari konsumen tersebut, dan kepribadian dari konsumen tersebut. Nah, setelah tadi melewati dari stimulus dari produsen, kemudian ada consumer psikologinya dari konsumen itu sendiri, maka nanti proses selanjutnya adalah proses keputusan pembelian. Nah, di sini itu konsumen akan mulai lebih aware terhadap produk kita. Jadi nanti mereka akan mulai mengenali pengenalan masalahnya mereka. Jadi mereka akan melihat lebih jauh kira-kira apa sih yang mereka butuhkan. Kemudian mereka akan akan melakukan pencarian informasi yang lebih terhadap produk kita. Kemudian mereka akan mengira-ngira apa keputusan pembelian, apakah mereka jadi beli atau tidak, dan mereka juga akan mengira-ngira kira-kira nanti ketika mereka membeli itu seperti apa, atau biasanya disebut dengan perilaku pasca pembelian. Dan yang selanjutnya adalah tahap terakhir dalam model perilaku konsumen adalah keputusan pembelian. Jadi nanti di sini ini adalah keputusan terakhirnya. Nanti itu konsumen itu akan memilih entah itu nanti produk apa yang akan mereka pilih, kemudian merek apa yang akan mereka pilih, dan tempat mana yang akan mereka tuju untuk mendapatkan produk tersebut, dan berapa jumlah pembelian yang mereka inginkan, dan kapan saat yang tepat dari konsumen itu akan melakukan pembelian. Nah, setelah tadi dijelaskan mengenai beberapa konsep dasarnya, selanjutnya adalah mengenai faktor apa sih yang mempengaruhi dari perilaku konsumen. Oke, jadi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah dari segi budaya, sosial, personal, psikologi. Oke, dari segi budaya, biasanya perilaku konsumen itu akan dipengaruhi oleh kultur atau budaya, kemudian budaya dan kelas sosialnya. Jadi nanti itu bagaimana budaya di tempat mereka itu, atau nilai-nilai atau adat istiadat itu mempengaruhi perilaku mereka. Kemudian ras, agama, dan yang lain-lain itu juga akan mempengaruhi perilaku konsumen, serta kehidupan sosial mereka atau kehidupan sehari-hari mereka itu juga akan mempengaruhi mereka. Misalnya mereka dari kalangan kelas atas, kelas menengah, atau kelas bawah, itu pasti akan mempengaruhi perilaku konsumen mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah sosial. Di sosial di sini itu banyak juga yang mempengaruhi, diantaranya adalah mengenai reference group, ada atau grup referensi, terus ada keluarga, terus kemudian ada peran dan status mereka. Jadi lingkungan sosial itu juga nanti akan mempengaruhi, apalagi reference group itu seperti teman-temannya, keluarganya, dan bagaimana peran mereka di lingkungan sosial itu pasti akan mempengaruhi perilaku konsumen mereka. Kemudian juga secara kepribadian itu ada usia dan siklus kehidupan mereka, mungkin dari mereka bayi sampai mereka remaja, mereka memakai produk yang sama, maka mereka akan kecenderungan mereka pun memakai produk yang sama. Kemudian dari pekerjaan mereka itu apa, itu pasti akan mempengaruhi perilaku konsumen yang mereka. Kemudian juga ada situasi ekonomi, gaya hidupnya mereka seperti apa, kemudian juga ada kepribadian dan konsep pribadian mereka itu seperti apa. Dan yang selanjutnya adalah psikologi sendiri itu ada motivasi, persepsi, pembelajaran, dan kepercayaan dan attitude mereka. Jadi psikologi itu juga sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Maka dari itulah setelah faktor-faktor tadi, maka konsumen itu sendiri juga dipengaruhi oleh kepribadian mereka, seperti itu tadi. Oke, baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang karakteristik konsumen di era digital.
Karakteristik perilaku konsumen. Digital ekonomi merupakan suatu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan teknologi digital atau internet sebagai medianya. Dalam berbagai kegiatan, baik berkomunikasi, kolaborasi, maupun bekerja sama antar perusahaan ataupun individu yang dapat mendatangkan profit dalam perekonomian. Pertumbuhan era ekonomi digital bisa dibilang sangat cepat karena semua transaksi akan menggunakan basis teknologi dan semakin banyaknya variasi model bisnis ekonomi digital yang berkembang untuk mendorong terciptanya pembagian ekonomi di antara pelaku bisnis. Perbankan pun bergerak maju dan berkolaborasi untuk meningkatkan sistem dan strategi agar masyarakat dapat membuktikan serta merasakan bahwa bertransaksi dengan bantuan teknologi itu mudah, sehingga persaingan antara bank dan institusi keuangan sudah memasuki babak baru dalam teknologi. Namun sampai saat ini di Indonesia sendiri ada berbagai hambatan yang membuat perkembangan teknologi digital ini. Di antaranya yaitu kurangnya infrastruktur jaringan yang kurang luas sehingga belum dapat diakses semua orang. Hambatan yang kedua ialah kurangnya minat masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi digital. Tetapi yang ketiga, ada kontribusi bisnis di sektor digital masih minim terhadap produk domestik. Tetapi untuk mengatasi itu ada 5 langkah yang bisa ditempuh untuk mengembangkan digital ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada pengalaman konsumen, yakni perusahaan-perusahaan digital harus memberikan kesan terbaik kepada konsumen dalam menggunakan jasanya. Sebab konsumen di dunia digital saat itu masih mudah berpaling ke perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua ada cyber security, yaitu pemerintah dan perusahaan harus bekerja sama dalam memberikan keamanan bagi transaksi yang dilakukan. Terus yang ketiga menghubungkan kegiatan online dengan kegiatan offline. Yang keempat, perusahaan juga harus menggunakan bisnis berbasis data untuk menentukan kebutuhan pelaku dan keinginan konsumen. Terus yang kelima ada berbagai perusahaan dan pemerintah harus sudah mulai membangun DNA digital. Jadi pemerintah dan perusahaan harus mengeluarkan regulasi atau semacam aturan gitu yang mendukung digitalisasi. Selanjutnya yaitu konsumen yang ada di era digital saat ini. Untuk yang pertama yaitu menetapkan standar. Pelanggan tidak lagi membandingkan brand hanya dalam persaingan, tetapi semua brand yang dikonsumsi, tidak peduli industri atau produk. Mereka membandingkan tidak hanya produk tetapi berbagai elemen suatu brand seperti layanan, kualitas, dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Jadi ini tuh berfokus pada pesaing langsung mereka, tetapi tidak berfokus pada bagaimana suatu perusahaan bisa lebih baik dibandingkan brand terbaik yang digunakan pelanggan mereka. Yang kedua ada toleransi pelanggan, yaitu dimana pelanggan itu sekarang tuh jauh lebih mudah untuk mengeluh tentang layanan yang buruk atau kualitas produk yang tidak sesuai. Tapi hal ini itu membuat perusahaan semakin sulit untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Pelanggannya memberi penekanan yang besar pada kemudahan layanan, dan jika ini tidak dipenuhi akan sangat mudah bagi pelanggan untuk memberikan komplain di sosial media. Jadi pelanggan itu di sini bisa, kalau tidak memberikan pelayanan yang perusahaan tidak memberikan pelayanan yang terbaik, maka pelanggan itu bisa saja kayak ngomen atau apa di IG atau di mana untuk memberikan komentar atau apapun itu di sosial media. Dan selanjutnya yang ketiga ada dialog pelanggan. Dialog pelanggan itu antara media dan forum pelanggan. Jadi pelanggan itu memiliki kemampuan untuk membangun dan menghancurkan brand.
dimana sampai saat ini tuh word of mouth atau mulut ke mulut, omongan mulut ke mulut itu adalah sebagai raja, dimana kebanyakan pelanggan itu datang dari ulasan atau pendapat dari orang-orang terdekat seperti teman atau keluarga, tapi saat ini dilakukan oleh testimoni di sosial media yang memiliki perusahaan. Jadi word of mouth itu sangat berpengaruh lah, intinya berpengaruh untuk menghancurkan brand. Terus yang ketiga ada loyalitas, dimana pelanggan itu meningkatkan nilai uang dan tidak ada lagi hanya menerima produk dan layanan murah. Terlebih pelanggan itu tidak akan menerima standar pelayanan yang terlalu mahal dan buruk. Pelanggan lebih memilih membayar mahal namun dengan kualitas produk dan pelayanan yang baik dibandingkan dengan harga produk murah namun kualitas dan layanannya itu kurang, atau perusahaan memberi kualitas atau kualitas dari pelayanan itu yang kurang, atau pelayanan yang buruk. Terus yang kelima ada informasi, dimana pelanggan itu dapat mengakses informasi dan ulasan dalam hitungan detik dengan media yang semakin mudah diakses seperti web atau Instagram, Twitter, dan lain-lain. Informasi itu memberikan mereka cukup fakta untuk membuat keputusan pembelian suatu produk. Makanya itu media sosial saat ini tuh gimana ya, kita kalau mau cari informasi sangat mudah dan cepat ketika kita mau membeli suatu barang atau menggunakan jasa, itu sangat mudah diakses. Terus yang keenam ada komunikasi multi channel, dimana brand tidak memutuskan metode komunikasi mana yang baik digunakan untuk pelanggan. Mereka sendiri yang memutuskan berdasarkan channel mana yang paling banyak digunakan oleh teman, keluarga, influencer mereka. Brand perlu memilih channel berdasarkan kecocokan jenis interaksi yang mereka cari. Jika tidak, paparan interaksi dengan pelanggan menjadi tidak menguntungkan. Selanjutnya ada 5 karakter konsumen yang ada jika dilihat dari perspektif penjual ya. Yang pertama ada konsumen potensial. Konsumen potensial ini harus menjadi prioritas dari target pasar Anda jika Anda sebagai penjual ya. Secara teknis konsumen potensial ini belum menjadi konsumen Anda, akan tetapi sangat berpotensi untuk menjadi konsumen. Jadi tipe-tipe pada konsumen potensial ini biasanya telah menunjukkan ketertarikan terhadap produk atau jasa yang Anda jual, baik melalui pengisian form kontak, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, atau setidaknya telah mengunjungi web Anda dan melakukan subscriber. Selanjutnya yaitu yang kedua ada konsumen baru. Kali ini Anda untuk sebagai penjual ya, ini Anda akan berhadapan dengan orang-orang yang baru saja membeli produk Anda. Konsumen baru ini biasanya akan memasuki fase beradaptasi yang mana mereka itu mencoba melakukan pembelian pertamanya, sehingga Anda perlu memastikan bahwa fase beradaptasi ini berjalan dengan lancar. Tetapi meskipun Anda telah berhasil membuat mereka membeli produk Anda, tetapi mereka yang membeli produk Anda itu tidak dapat meninggalkan mereka begitu saja. Jadi Anda harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik atau produk-produk yang terbaik. Terus yang ketiga ada konsumen impulsif. Tipe dari konsumen ini adalah tipe konsumen yang dapat membuat keputusan dengan cepat, bergantung apabila kondisi yang terjadi sangat tepat. Contohnya itu jika Anda menawarkan jasa pengiriman barang, ini jika Anda sebagai penjual ya. Jadi maka kemudahan yang Anda tawarkan itu seperti kemudahan tracking barang yang dikirim atau kemudahan dalam pick up barang akan menjadi salah satu hal penting yang akan mendorong konsumen impulsif ini untuk memutuskan pembelian atau menggunakan jasa Anda. Jadi konsumen impulsif ini inginnya tuh yang mudah dan cepat. Jika konsumen itu mau mengirimkan suatu barang atau ya sejenis menggunakan produk Anda lah. Jadi di sini tuh konsumen impulsif itu hanya cepat gitu. Jika mudah cepat, maka konsumen impulsifnya akan memilih perusahaan Anda untuk menggunakan jasanya.
Terus yang keempat ada konsumen diskon. Nah, konsumen diskon tipe ini tuh adalah seorang konsumen yang telah melihat nilai yang Anda tawarkan dari produk atau servis, akan tetapi tetap enggan untuk membelinya pada harga yang Anda tawarkan. Namun di saat diskon yang Anda berikan telah habis, Anda mungkin akan kesulitan untuk menjaganya menjadi pelanggan. Jadi konsumen jenis ini tuh biasanya begitu melihat diskon yang diberikan, dia akan menyerbu. Jika diskon yang Anda berikan itu sudah habis, maka itu tidak akan berlaku pada konsumen diskon ini. Selanjutnya yang kelima ada konsumen loyal, di mana konsumen loyal ini Anda pastinya sudah seringlah berharap bahwa semua konsumen yang memiliki sifat loyal kepada produk atau servis Anda. Konsumen loyal ini biasanya tetap kembali kepada Anda dan bahkan dapat menjadi brand ambassador bagi Anda dengan kemungkinan word of mouth marketing yang terjadi. Jadi konsumen loyal ini jika mereka puas membeli produk Anda, walaupun itu diskon, walaupun nggak diskon, mereka akan tetap membeli produk Anda. Bahkan bisa menjadi itu tadi word of mouth, dia tuh akan menyarankan kepada teman atau keluarga-keluarganya untuk membeli produk Anda. Seperti itu, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai generasi milenial, di mana di dalam materi generasi milenial ini ada 4 pokok pembahasan utama. Yang pertama itu ada pengertian generasi milenial, yang kedua ada ciri-ciri generasi milenial, yang ketiga ada tipe-tipe generasi milenial, dan yang terakhir ada perilaku pembelian dari generasi milenial. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian generasi milenial. Nah, berdasarkan buku ajar generasi milenial yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan BPS atau Badan Pusat Statistik yang disusun pada tahun 2018, generasi milenial itu adalah mereka yang lahir dari rentang tahun 1980 sampai 2000. Nah, jika kita lihat pada kondisi yang sekarang, berarti kita dapat mengambil garis besar bahwasannya mereka itu adalah orang-orang yang berusia dimulai dari 20 sampai 40 tahun. Kemudian mereka itu berprofesi sebagai mahasiswa, pekerja kantoran, pekerja profesional, manajer, dan wirausaha. Kemudian generasi milenial ini dianggap sebagai generasi yang dekat dengan teknologi. Artinya mereka adalah generasi yang tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya teknologi. Kemudian kita langsung ke materi yang kedua, yaitu mengenai ciri-ciri generasi milenial. Jadi ada beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari generasi milenial itu sendiri. Di sini disebutkan ada 4 ciri-ciri. Yang pertama itu adalah generasi milenial ini wajib punya media sosial. Ini adalah seperti syarat mutlak gitu loh, bahwasannya bagi generasi milenial, media sosial ini memiliki beberapa fungsi, mulai dari media komunikasi, media aktualisasi diri, media berekspresi, dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui sekarang, bahwasannya sekarang itu banyak akun-akun media sosial yang dimanfaatkan untuk pembuatan kata-kata motivasi, ataupun pembuatan blog, dan lain sebagainya. Atau kayak penyusunan penggalan dari buku, dan lain sebagainya. Kemudian, bagi generasi milenial juga, media sosial ini berguna sebagai media untuk mempromosikan atau memberitahukan tentang apa yang sedang milenial kerjakan. Misal kayak mereka punya proyek sesuatu, atau mereka sedang mempromosikan produk yang mereka buat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu, milenial ini lebih memilih telepon daripada televisi. Nah, itu jelas ya bahwasannya telepon atau handphone bagi para milenial ini merupakan hal yang sangat penting. Dengan handphone ini, segala macam aktivitas milenial ini bisa dilakukan dengan lancar. Artinya mereka mau pergi tinggal pesan Gojek, mereka mau makan tinggal GrabFood atau lain sebagainya. Kemudian mereka mau bayar tinggal pakai dompet digital. Nah, sedangkan kalau televisi ini tuh sifatnya kayak monoton. Artinya di televisi itu cuma hanya hiburan, sedangkan di telepon mereka bisa
melakukan banyak kegiatan mulai dari menonton, kemudian nanti mereka juga bisa mendapatkan berita-berita up to date atau berita terbaru seperti itu. Kemudian yang ketiga ini milenial lebih paham teknologi dibanding orang tua mereka. Ini jelas ya, artinya milenial ini kan tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya teknologi. Otomatis keingintahuan milenial terhadap teknologi ini juga akan lebih tinggi daripada orang tua mereka. Dan hal ini menyebabkan mereka lebih mencari tahu tentang teknologi dan mereka akan lebih paham teknologi dibanding orang tua mereka. Seperti itu, karena mereka pasti lebih dekat dengan media sosial, mereka lebih memanfaatkan teknologi untuk menunjang kehidupan mereka dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ini adalah milenial lebih suka melakukan transaksi secara cashless. Nah, maksud transaksi cashless ini adalah transaksi non tunai atau transaksi dengan tidak menggunakan uang tunai. Nah, transaksi cashless ini tuh banyak sekali macamnya. Misal bisa memanfaatkan ATM, bisa memanfaatkan dompet digital ataupun e-tol. Nah, berdasarkan survei itu didapatkan hasil bahwa generasi milenial ini menggunakan dompet digital itu seminggu 2 kali. Artinya termasuk sering gitu loh memanfaatkan atau menggunakan dompet digital ini. Kemudian transaksi cashless yang paling banyak dimanfaatkan itu adalah e-tol. Jadi elektronik tol untuk pembayaran tol seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada tipe-tipe generasi milenial. Nah, populasi generasi milenial di Indonesia ini ada 33,75 atau sekitar 34% dari penduduk Indonesia. Nah, hal ini tuh menyebabkan Aluara Research Center ini tuh tertarik untuk meneliti tentang tipe-tipe generasi milenial, di mana mereka tuh melakukan penelitian terhadap 2000 generasi milenial yang tersebar di 5 kota di seluruh Indonesia. Kemudian mereka ini memiliki rentang usia dari 15 sampai 39 tahun dengan dua patokan atau dua patokan atau dua indikator utama seperti itu. Yang pertama itu ada connectivity level, yang kedua itu ada creativity level. Connectivity level yang di sini tuh maksudnya ketergantungan generasi milenial terhadap media sosial dan internet. Kemudian creativity level yang dimaksud di sini itu adalah kreativitas dari generasi milenial itu sendiri. Kemudian dari hasil penelitian Aluara Research Center ini ditemukan 5 tipe generasi milenial. Yang pertama itu ada need milenial. Need milenial ini adalah mereka yang secara fisik dan usia itu adalah milenial. Mereka juga menggunakan teknologi, tapi mereka belum bisa benar-benar memanfaatkan teknologi itu. Artinya mereka hanya sekadar menggunakan, mereka belum bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu mobilitas aktivitas mereka ataupun membantu mereka mempromosikan apa yang sedang mereka kerjakan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada alay milenial. Nah, sebenarnya mereka secara fisik dan usia itu adalah milenial. Mereka memanfaatkan media sosial, mereka menggunakan internet dengan baik, namun mereka kurang bisa memfilter atau menyaring berita-berita yang mereka dapatkan di internet. Artinya misal mereka dapat berita apa gitu dari grup WhatsApp teman-teman mereka, terus secara tiba-tiba mereka men-share berita itu kepada grup WhatsApp keluarga mereka, yang pada akhirnya sebenarnya mereka belum tahu beneran nih ini tuh berita bener atau enggak. Jadi kayak mereka tuh tidak cross check atau mengecek terlebih dahulu kebenaran dari berita yang mereka yang mereka dapatkan, sehingga menimbulkan adanya hoax di mana-mana seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada anti milenial. Nah, sebenarnya mereka secara umur dan fisik itu adalah milenial, tapi mereka adalah orang-orang yang benar-benar anti terhadap teknologi. Artinya mereka tidak mau memanfaatkan teknologi, tidak mau menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Jadi kayak mereka tuh anti banget sama teknologi kayak gitu, karena mereka menganggap teknologi itu belum terlalu penting selama segala aktivitas masih bisa dilakukan secara langsung seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada true millennial. Nah, dari kata-katanya itu udah jelas ya bahwa true benar. Artinya ini adalah generasi yang benar-benar milenial. Generasi ini adalah generasi yang dari usia,
fisik, itu adalah milenial. Kemudian mereka memanfaatkan teknologi dengan baik, akhirnya mendapatkan ide-ide yang baik. Kemudian mereka menggunakan ide itu untuk membangun mobilitas kehidupan mereka, sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari adanya teknologi itu. Dan dengan adanya teknologi ini menyebabkan mereka lebih bisa membangun konektivitas mereka, lebih bisa membangun bisnis-bisnis yang mereka miliki dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah Mas Milenial. Nah, sebenarnya Mas Milenial ini fisik, terus usia, penggunaan teknologi itu udah menunjukkan milenial, tapi memang intensitas penggunaannya belum segila true milenial ya. Artinya mereka juga sudah bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, tapi belum bisa seperti true milenial, seperti itu. Nah, materi yang terakhir itu adalah perilaku pembelian dari generasi milenial. Nah, perilaku pembelian dari generasi milenial ini kan pasti berbeda ya dengan generasi orang tua mereka atau generasi generasi di atasnya, seperti yang udah disebutin di materinya BAMS tadi, yang menyebutin bahwasannya perilaku konsumen era digital aja juga udah berubah, yang otomatis ini menyebabkan perilaku pembelian dari generasi milenial itu pun juga berubah. Nah, setidaknya ada 4 perilaku pembelian dari generasi milenial. Yang pertama itu adalah milenial melakukan pembelian yang memberi nilai pada diri mereka. Maksudnya di sini itu adalah milenial itu berpendapat bahwasannya kuantitas dan kualitas dari suatu produk itu penting, tapi mereka juga memperhatikan nilai dari produk tersebut. Misalnya nih, sekarang kan lagi berjamuran kayak roti-roti kekinian kayak gitu, yang brandingnya di Instagram tuh gila banget. Nah, milenial tuh akan memperhatikan dari segala sisi nilai yang ada, seperti itu. Apakah produk ini tuh kurang packagingnya kurang, ataupun apakah produk ini tuh kurang dari segi nilai kemasan, apakah kurang dari segi nilai rasa, dan lain sebagainya. Jadi kayak nanti tuh akhirnya bisa nempel di milenial itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah milenial tuh lebih antipati terhadap iklan. Nah, maksudnya di sini tuh milenial tuh lebih menganggap penting iklan dari segi konten. Apabila konten iklan itu tidak masuk ke milenial dan nilai-nilai yang milenial inginkan itu tidak masuk, maka mereka tidak segan untuk melupakan brand tersebut. Kemudian yang ketiga itu milenial lebih suka bereksperimen. Ini jelas ya, karena milenial ini dikenal sebagai generasi yang paling suka mencoba hal-hal baru, di mana hal ini menyebabkan mereka itu kurang bisa loyal terhadap suatu produk, seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah milenial lebih percaya rekomendasi orang sekitar. Nah, jadi artinya mereka tuh berpendapat bahwa yang merekomendasikan itu orang sekitar, berarti produk itu tuh udah jauh lebih baik. Misal kayak mereka mau beli baju, mereka harus nanya ke orang tua, teman, atau kerabat mereka, terus orang tua, teman, dan kerabat mereka itu merekomendasikan satu merek, berarti milenial itu lebih percaya bahwa produk itu tuh lebih baik karena sudah ada bukti nyata orang terdekat yang menggunakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi, perkenalkan saya Muharudin Nur Hidayat. Materi yang selanjutnya mengenai strategi customer driven strategy, ataupun strategi yang didorong oleh kebutuhan pelanggan. Menurut Richard Link dalam bukunya Corporate Strategy tahun 2006, dia mengungkapkan bahwa gagasan di balik strategi yang didorong oleh pelanggan adalah agar organisasi fokus dan menyelaraskan aktivitas mereka dengan setiap segmen pelanggan. Konsep yang didorong oleh kebutuhan pelanggan ini berpendapat bahwa dengan menarik dan mempertahankan pelanggan, maka keuntungan jangka panjang akan diperoleh. Jadi secara garis besar, strategi berbasis pelanggan ini, perusahaan harus selain memenuhi kebutuhan aktual dan potensial yang diinginkan oleh konsumen, tapi perusahaan juga tidak boleh lupa dengan value yang ingin diberikan kepada pelanggan, seperti itu. Dimana value ini sangat penting ya untuk pelanggan. Jadi value yang saya maksud seperti apa? Value yang saya maksud seperti misal fleksibel, efektif, kemudahan bertransaksi, dan lain sebagainya.
yang nantinya dengan value tersebut nanti perusahaan akan merasa, oh kok pelayanannya kayak gini, kok ini teknologi dengan mobile banking kok lebih cepat, lebih efisien, lebih fleksibel, di mana aja bisa. Jadi gitu loh. Jadi perusahaan memberikan nilai lebih yang bisa dirasakan oleh customer seperti itu. Next ya, ini selanjutnya mengenai materi karakteristik strategi yang didorong oleh kebutuhan pelanggan. Ini ada 3 poin ya, 3 poin pembahasan. Yang pertama, menjadikan market sebagai orientasi. Nah, di sini jadi perusahaan harus bisa membuat produk, terutama tentu yaitu ya. Kemudian mengkomunikasikan produknya, kemudian menyampaikan value ataupun nilai lebih yang ingin diberikan perusahaan kepada calon pelanggan kita, sehingga nanti harapannya kepuasan dari consumer setelah memakai produk kita ataupun jasa kita nanti akan tercipta suatu keloyalan seperti itu. Kemudian poin yang kedua yaitu mencocokkan value apa yang diinginkan customer dengan kemampuan khusus perusahaan. Jadi di sini perusahaan harus mendesain suatu keunggulan-keunggulan ataupun kemampuan khusus perusahaan, di mana nantinya untuk memetakan, mencari tahu apa nih yang diinginkan oleh customer, apa yang diinginkan oleh nasabah, sehingga nanti dengan itu kita bisa mendesain value apa yang akan diberikan. Salah satu contoh ya ini kemampuan khusus nih ya. Ini BSM ya, Bank Syariah Mandiri. Ini menginvestasikan 350 miliar untuk pengembangan teknologi. Nah, ini value-nya apa? Value yang ingin ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri ini apa? Jadi dia ingin memberikan value bahwa dia ini benar-benar serius gitu, benar-benar serius dalam pengembangan suatu teknologi digital, terutama digital banking ya, mobile banking, teknologi-teknologi seperti QR, QRIS dan lain sebagainya, yang mana value-nya nanti akan nasabah akan mendapatkan value berupa keefektifan dalam transaksi ekonomi, kefleksibilitasan, jadi dia tidak terbatas ruang dan waktu, mau di rumah, mau kuliah di kampus, dia tetap bisa melakukan transaksi ataupun kegiatan ekonomi, misal beli pulsa, mau bayar tagihan listrik dan lain sebagainya, tetap bisa seperti itu. Jadi BSM ini memberikan value itu kepada pelanggan seperti itu ya. Kemudian poin yang ketiga, mencapai superior performance. Jadi di sini perusahaan setelah value ini didapatkan oleh customer ataupun calon pelanggan kita, jadi perusahaan harus tetap mempertahankan persaingan di era digital. Jadi setelah produk ataupun jasa dapat diterima baik oleh customer ataupun pelanggan kita, maka perusahaan ini harus menjaga keunggulan, menjaga daya saingnya itu agar perusahaan ini mampu adaptif ataupun mampu mengikuti perkembangan ataupun pertumbuhan yang ada, sehingga nanti persaingan di antara perusahaan satu dengan yang lain, perusahaan ini mampu kompetitif seperti itu. Next, mengenai 4 langkah dalam mendesain strategi berbasis pelanggan. Ini sebenarnya udah banyak dibahas di mata kuliah sebelumnya mengenai STP. Tahu ya teman-teman, segmentasi, targeting, positioning, dan satu lagi diferensiasi. Sebenarnya dalam menyusun 4 langkah strategi berbasis pelanggan ini, titik tekannya itu satu, di value yang ingin diberikan perusahaan kepada pelanggan. Create value to targeting customer. Dalam mendesain ini, yang pertama yaitu select customer to serve, yakni pilih pelanggan untuk dilayani. Yang pertama dengan segmentasi. Teman-teman sudah banyak tahu ya. Jadi segmentasi itu
secara sederhananya itu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang lebih kecil seperti itu. Jadi dari beberapa kategori pasar yang nantinya akan dimasuki, nanti dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Jadi dia perusahaan fokus mau masuk ke pasar yang mana seperti itu. Kemudian dalam memilih pelanggan nih, yang kedua yakni setelah menentukan segmentasi, yakni kita tentukan target ataupun targeting. Jadi targeting ini yakni penentuan pasar sasaran gitu ya. Jadi setelah membagi kelompok-kelompok kecil tadi, jadi kita setelah ditentukan kelompok kecil tadi, kita juga menentukan target. Kita harus memasuki pasar yang mana seperti itu. Kemudian tentukan proporsi nilai. Proporsi nilai ini dapat dicapai dengan dua tahap. Yang pertama dengan diferensiasi, yang kedua dengan positioning. Diferensiasi untuk keunggulan bersaing. Jadi alternatif untuk mencapai keunggulan bersaing itu melalui diferensiasi. Dilakukan dengan diferensiasi ataupun pembeda dari desain, dari manfaat, dari harga, dari kualitas maupun dari pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Seperti itu. Jadi dengan diferensiasi ini nanti juga tercipta nilai, suatu nilai lebih yang ditawarkan. Misal pelayanannya bagus, kita masuk ke bank misal, pelayanannya bagus dan sarana prasarannya juga nyaman kayak gitu. Jadi kita juga memberikan timbal balik ataupun nilai yang kita dapatkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai positioning ataupun penentuan posisi. Posisikan penawar pasar di benak pelanggan sasaran. Jadi dalam positioning ini bagaimana perusahaan mengkomunikasikan manfaat istimewa yang dimiliki oleh perusahaan, di mana manfaat ini tidak didapatkan oleh perusahaan lain kayak gitu ya. Jadi hanya di perusahaan itu kita dapatkan manfaat itu gitu. Kemudian materi mengenai video ini teman-teman dapat lihat di grup ya, di grup WA ataupun WhatsApp terutama. Sudah saya share, mohon untuk di download dan dipelajari. Ini mengapa harus digital? Jadi mengacu pada Bank Indonesia, data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau ABJI tahun 2017, setengah dari penduduk Indonesia yakni pengguna internet sebesar 143,26 juta jiwa dari total 262 juta penduduk yang ada di Indonesia. Jadi setengah dari penduduk kita itu pengguna internet, pengguna akses internet yang besar gitu. Jadi melesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia, Bank Indonesia selaku pemegang otoritas regulasi di bidang keuangan mendorong agar perusahaan e-commerce dapat berkolaborasi dengan dunia perbankan. Ini mengutip dari pemaparan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Aditya Suara. Jadi gini ya, di tengah era digital kayak gini, kita nggak mungkin stuck di posisi yang kayak gitu aja gitu ya. Kita nggak bisa nggak ngikuti zaman gitu. Sementara di Indonesia ataupun masyarakatnya itu sudah konsumtif terhadap internet. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu perbankan harus berkolaborasi dengan fintech, terutama untuk perkembangan ekonomi digital kayak gitu. Dulu perekonomian dunia itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan jasa perbankan. Tapi sekarang the top 5 company itu tidak ada satupun perusahaan di sektor di jasa pelayanan. Jadi kita harus tetap, kita mau tidak mau, kita harus tetap adopt terhadap internet. Itu dari
artificial intelligence yang telah dikembangkan oleh anak-anak Indonesia, kemudian fintech player, dan juga digital economic harus kita adopt seperti itu. Dimana nanti harapannya BI dengan e-commerce dan juga berkolaborasi dengan bank-bank di Indonesia, itu nanti pertumbuhan ekonomi akan merata seperti itu. Kemudian ini aplikasi dalam digital banking ya. Jadi yang pertama yakni teknologi mengenai QRIS atau Quick Response Kode Indonesian Standard. Jadi QRIS ini yakni standarisasi pembayaran menggunakan metode QR code dari BI agar nanti proses transaksi kita menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih terutama aman ya, keamanan ya. Kita kalau berbicara mengenai teknologi, kita lebih keamanannya ya, kayak gitu. Jadi QRIS ini sebagai suatu metode ketika kita melakukan pembayaran yang dulunya kita menggunakan QR code, setiap merchant itu QR code-nya berbeda-beda, biayanya berbeda-beda. Jadi sekarang oleh BI mengeluarkan satu QR code di mana ketika kita bertransaksi itu kita hanya menggunakan satu QR code dari BI. Jadi nanti ada kesetaraan antara perusahaan-perusahaan yang besar maupun UMKM kecil yang menggunakan kode QR code ini. Tapi di sini QR code ini harus bekerja sama dengan PJSP ataupun penyelenggara jasa sistem pembayaran kayak gitu. Tadi yang bergabung itu contohnya seperti OVO, seperti Link Aja, Mobile Banking Bank Syariah, BSM, BRI, BNI dan lain sebagainya. Itu sudah menggunakan QRIS, teknologi QRIS seperti itu. Kemudian mobile banking. Kalau mobile banking ini banyak teman-teman yang udah pakai ya. Mengambil sampel dari BSM. Segmentasinya sebenarnya kalau mobile banking itu kalau menurut saya itu untuk kalau mahasiswa dan juga masyarakat daerah perkotaan. Kenapa? Karena mobile banking ini ketika mobile banking ini diterapkan di daerah pedesaan, maka belum semua masyarakat itu aware dengan teknologi mobile banking. Lebih tepatnya itu untuk kalangan mahasiswa, masyarakat perkotaan, dan juga untuk kalangan menengah ke atas, untuk perusahaan-perusahaan kayak gitu. Untuk targetingnya itu pasar yang dipilih itu pasar yang berpotensial ya, terutama kalau mahasiswa kan dia misal merantau, dia butuh uang kiriman dari orang tua, lebih mudah menggunakan mobile banking ini. Jadi cocoknya kalau saya melihat analisis saya lebih kepada masyarakat perkotaan dan juga mahasiswa kayak gitu. Dari segi positioning sebenarnya sama. Mobile banking ini untuk kemudahan bertransaksi, jadi untuk keefektifan, untuk kecepatan dalam bertransaksi. Yang ketiga yakni internet banking atau net banking. Ini sebenarnya analisisnya sama ya seperti mobile banking, akan tapi kalau internet banking ini kan dia berbasis web, jadi bukan berbasis aplikasi. Kalau mobile banking kan berbasis aplikasi, tapi kemudahan dari internet banking maupun mobile banking itu hampir sama. Di internet banking pun sama, kita juga bisa melakukan transaksi cek saldo, mutasi rekening, transfer, bayar tagihan, ketika melakukan pembayaran SPP ataupun semesteran UKT kayak gitu juga bisa lewat internet banking. Kemudian teknologi yang keempat yakni ATM. ATM ini udah cukup lama dan terbukti segmentasinya di masyarakat pedesaan pun bisa cocok gitu. Jadi untuk segmentasi itu masyarakat seluruh lapisan, masyarakat desa maupun kota, perkotaan itu akan, tapi kalau untuk masyarakat pedesaan lebih cocok untuk dengan ATM ini ya. Kalau mobile banking kurang begitu sesuai gitu. Untuk positioning sama, semua kemudahan teknologi digital yakni untuk fleksibilitas, efektivitas,
keamanan, dan lain sebagainya. Kemudian pembukaan rekening online. Ini jadi menarik ya. Jadi salah satu contoh yakni mengambil di BNI. Jadi teknologi pembukaan rekening ini kita hanya menyediakan KTP, identitas. Jadi kita nanti buka rekening via online. Setelah kita buka nanti kita akan video call dengan customer service dari bank yang bersangkutan, misal ini BNI gitu. Jadi setelah nanti diverifikasi oleh customer service BNI ini, setelah itu semua data-data kita diverifikasi. Setelah selesai kita akan mendapatkan rekening kayak gitu, ATM. Mungkin itu ya presentasi dari saya. Terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh presentator yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi dari teman-teman. Di sini saya ingin menyampaikan tentang perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen itu apa? Perlindungan konsumen sendiri adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, selanjutnya adalah dasar hukum perlindungan konsumen. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan bisa dibaca di slide PPT. Dan selanjutnya adalah tujuan perlindungan konsumen. Perlindungan tujuan konsumen terbagi sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah yang pertama meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan memperdayakan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak yang sebagai konsumen. Nomor 4, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang kelima adalah menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan tanggung jawab dalam usaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin berlangsungnya usaha produk, barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen sendiri. Dan selanjutnya adalah asas konsumen. Yang di PPT cuma ada 5, di PPT cuma ada 4, tetapi yang aslinya ada 5. Dan yang pertama adalah asas manfaat, mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua adalah asas keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Dan ketiga adalah asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintahan dalam arti material ataupun spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan pemakaian, pemanfaat barang dan jasa atau konsumsi atau yang digunakan. Dan yang kelima adalah kepastian hukum, baik pelaku usaha maupun konsumsi menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Dan selanjutnya adalah waspada konsumsi. Hal-hal yang harus diwaspadai dalam melakukan konsumsi. Yang pertama, ini adalah krisis terhadap iklan dan promosi, dan jangan mudah terbujuk, apalagi yang ada di supermarket. Jangan tergiur akan promosinya mereka. Dan yang kedua adalah teliti sebelum membeli. Barang-barang yang kalian ingin beli, haruslah kalian tahu apa yang mau kamu beli dan sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah biasakan belanja sesuai dengan rencana. Nah, kebanyakan orang belanja tetapi mereka tidak lupa akan rencana awal untuk membeli barang tersebut. Dan yang keempat
memiliki barang yang bermutu dan standar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan. Ini perlu. Jangan beli barang yang tidak bermutu dan tidak berstandar, karena itu sama aja bajakan. Yang kelima adalah membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Walaupun sudah membutuhkan tapi tidak mampu, ya jangan belilah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Dan yang keenam adalah memperhatikan label dan keterangan barang dan masa kadaluarsa. Udah membeli tapi udah kadaluarsa kan juga ya tidak relevan lah. Dan yang terakhir adalah saya sampaikan kepada kita semua, marilah kita jaga umat manusia agar tidak terlalu keluar dari zona nyaman mereka. Isolasilah diri